Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartika Eningtyas Kusumawardhani akan mempresentasikan untuk bagian yang pertama akan membahas paper yang berjudul A Waste Collection Vehicle Routing Problem with Time Windows in a City Logistic Context. Pada bagian ini akan dibahas yang pertama latar belakang masalahnya, kemudian yang kedua model matematika yang digunakan, dan yang ketiga adalah contoh kasus yang digunakan pada model ini. Yang pertama akan dibahas mengenai latar belakang masalahnya, di mana pengumpulan sampah merupakan kegiatan logistik yang penting di kota manapun. Akan dipelajari sebuah model yaitu Waste Collection Vehicle Routing Problem with Time Window yang berkaitan dengan menemukan rute optimal biaya untuk sebuah truk sampah, sehingga semua tempat sampah dikosongkan, kemudian sampahnya diangkut menuju ke tempat pembuangan sampah atau yang disebut sebagai disposal site, dengan tetap memperhatikan waktu yang ditentukan oleh konsumen, jadi ada time window-nya, dan memastikan bahwa supir diberikan waktu istirahat yang diwajibkan oleh hukum. Jadi di dalam model ini memperhatikan kendala yaitu waktu istirahat untuk supir truk seperti itu. Kemudian diberikan ilustrasinya. Ini pada bentuk belah ketupat ini menandakan depotnya atau titik pemberangkatan truk sampah. Kemudian pada setiap lingkaran ini menandakan titik pengangkutan sampah atau customernya. Kemudian kotak berwarna hitam ini adalah disposal site atau tempat pembuangan sampah, di mana setiap pelanggan ini dikunjungi tepat satu kali dan setiap kendaraannya itu tidak boleh melebihi muatan. Kemudian kendaraan angkutan sampah tersebut berangkat dari depot menuju ke customer, dari masing-masing customer, kemudian sampahnya dibuang ke disposal site atau tempat pembuangan sampahnya, kemudian baru kembali lagi ke titik awal yaitu depotnya, seperti itu. Kemudian ilustrasi yang kedua ini untuk lebih dari satu kendaraan. Ini diberikan dua kendaraan pengangkut sampah. Untuk truk yang pertama ini rutenya berwarna merah dan truk yang kedua ini rutenya berwarna biru. Untuk kendaraan truk yang pertama ini berangkat dari depot. Ini dari depotnya menuju ke customer yang pertama, kemudian dari pertama kedua dan seterusnya ketiga, kemudian membuang sampahnya di disposal site atau yang keempat ini baru kembali lagi menuju ke titik awal atau depotnya. Hal yang sama dilakukan oleh truk sampah yang kedua, yaitu berangkat dari depot menuju ke customer yang ke-5, menuju customer 6, menuju customer 7, kemudian membuang sampahnya di disposal site, kemudian baru kembali lagi ke depotnya, seperti itu. Nah, selanjutnya akan diperkenalkan sebuah model yaitu WCVRPTW atau Waste Collection Vehicle Routing Problem with Time Window yang dapat didefinisikan oleh sebuah graf G, yaitu berisikan himpunan V dan A, di mana V ini adalah himpunan semua node, yaitu gabungan antara VD, VF, dan juga VC. VD ini adalah depot awalnya, kemudian VF ini adalah disposal site atau titik pembuangan sampahnya, yaitu 1 sampai M, di mana M adalah merupakan titik pembuangan sampah. Kemudian VC ini adalah customernya atau penghasil sampahnya, di mana M plus 1 hingga M plus N, di mana N adalah merupakan jumlah customer. Kemudian himpunan A ini adalah himpunan semua rute atau arah dari node I menuju ke node C, seperti itu. Kemudian diberikan himpunan K, yaitu 1 sampai K kecil, ini adalah himpunan semua kendaraan pengangkut sampah. Kemudian diperkenalkan notasi yang digunakan pada model ini. Yang pertama TIC ini adalah waktu perjalanan dari node I ke node C. Kemudian CIC ini adalah cost atau biaya perjalanan dari node I menuju ke node C. Kemudian WIL ini adalah waktu mulai layanan di node I oleh kendaraan L. Kemudian DIL ini adalah total muatan atau demand-nya kendaraan L setelah mengunjungi node I. Kemudian SI ini adalah waktu layanan di node I atau durasi pengambilan sampahnya, di mana berbentuk interval waktu seperti itu ya. Dan AI ini adalah merupakan batas bawahnya atau waktu paling awal layanan bisa dimulai. Kemudian BI ini adalah batas atasnya atau waktu paling akhir layanan harus dimulai. Kemudian KI ini adalah jumlah sampah yang harus diambil di node I. Kemudian Q besar ini adalah kapasitas maksimum oleh truk atau kendaraan pengangkut sampah, seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya, untuk mempermudah memahami notasi yang diberikan pada model, akan diberikan ilustrasinya. Diberikan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman notasi yang digunakan. Misalkan sebuah truk pengangkut sampah mulai berangkat pukul 10 pagi. Truk tersebut berkapasitas maksimum 7 mengangkut sampah rumah A dengan jumlah sampah yang harus diambil adalah 3. Kemudian waktu layanan atau durasi pengambilan sampah berada pada interval 11 sampai 12. Kemudian melanjutkan perjalanan untuk mengangkut sampah di rumah B dengan waktu perjalanan dari rumah A ke rumah B adalah 1. Biaya perjalanan dari rumah A ke rumah B adalah 3 dengan waktu mulai layanan di rumah B oleh truk tersebut adalah jam 13. Selanjutnya akan dibahas mengenai fungsi tujuan dan juga fungsi kendala pada model ini. Yang pertama, fungsi tujuannya adalah meminimalkan total biaya perjalanan dari seluruh kendaraan di seluruh rute. Dengan variabel XIJL-nya adalah bernilai biner, bernilai 1 jika kendaraan L bergerak dari node I ke node C, bernilai 0 jika kendaraan tidak melalui rutenya, seperti itu. Kemudian fungsi kendalanya ini pada persamaan kedua, ini setiap kendaraan L harus keluar dari depo tepat 1 kali. Dan setiap kendaraan L harus kembali ke depo tepat 1 kali. Jadi fungsi kendala untuk persamaan kedua dan fungsi kendala untuk persamaan yang ketiga ini adalah menjamin bahwa kendaraan itu dimulai dari depot dan juga berakhir di depot, seperti itu. Kemudian fungsi kendala pada persamaan keempat ini artinya bahwa setiap lokasi customer atau lokasi pengambilan sampah ini harus dikunjungi tepat 1 kali oleh 1 kendaraan, tidak boleh lebih, seperti itu. Kemudian kendala yang kelima ini adalah jumlah kendaraan yang masuk ke node C ini harus sama dengan jumlah kendaraan yang keluar dari node C, seperti itu. Fungsi kendala yang selanjutnya, waktu mulai layanan di setiap lokasi customer harus berada pada jendela waktu, jadi berada pada interval waktu AI sampai BI, dengan AI adalah batas bawahnya, kemudian BI adalah batas atasnya. Kemudian fungsi kendala yang ketujuh ini memastikan konsistensi waktu pelayanan antar node. Jadi jika kendaraan L pergi dari node I ke node C, maka waktu pelayanan di node C ini harus setelah kendaraan tiba dari node I plus C, setelah menyelesaikan pelayanan di node I plus C, dan juga menempuh perjalanan dari node I ke node C. Untuk lebih memahaminya akan diberikan contoh sebagai berikut. Misalnya pelayanan di rumah A ini membutuhkan waktu 5 menit. Kemudian perjalanan dari rumah A ke rumah B ini adalah TIJ-nya membutuhkan waktu 10 menit. Maka pelayanan dari rumah B ini paling cepat dimulai 15 menit setelah pelayanan di rumah A. Jadi 5 menit ditambah 10 menit, seperti itu. Fungsi kendala yang ke-8 ini, total muatan atau demand di 2 titik khusus, yaitu depot awal dan juga depot akhir ini adalah sama dengan 0. Jadi setiap kendaraan memulai dan mengakhiri perjalanannya dengan muatannya 0, seperti itu. Kemudian fungsi kendala yang ke-9 ini menjaga agar akumulasi muatan di kendaraan tidak melanggar urutan pengambilan sampah. Jadi jika kendaraan L pergi dari node I ke node C, maka akumulasi atau demand kendaraan L ini setelah mengunjungi C harus minimal sebesar DIL ditambah QI atau muatan yang ada di node I. Untuk lebih jelasnya akan diberikan contoh sebagai berikut. Misalnya setelah mengambil sampah di rumah A, truknya itu bermuatan 20 kilo, kemudian rumah B ini demandnya adalah 15. Kemudian jika truk A dari perjalanan A ke rumah B ini, maka setelah dari rumah B ini truknya muatannya adalah 20 kilo ditambah 15 kilo sehingga menjadi 35 kilo, seperti itu. Jadi DIL ditambah QI, seperti itu. Untuk fungsi kendala pada persamaan ke-10 ini, akumulasi muatan atau demand L setelah mengunjungi node I ini tidak boleh melebihi kapasitas maksimumnya atau Q besar. Kemudian akumulasi atau demand tersebut bernilai non-negatif. Selanjutnya akan dibahas mengenai contoh kasus pada model ini.
Dinas Lingkungan Hidup Kota A memiliki 2 truk pengangkut sampah, yaitu truk 1 dan juga truk 2, yang harus mengambil sampah dari 3 customer untuk masing-masing truk tersebut, lalu membuangnya ke tempat pembuangan akhir atau disposal site. Truk 1 mengambil sampah customer 1, 2, dan juga 3, sedangkan truk 2 mengambil sampah customer 5, 6, dan juga 7. Setelah itu mereka harus kembali ke depot dengan kapasitas truk atau ki besar ini, mohon maaf ada kesalahan, adalah 5 dengan biaya yang sudah diketahui. Nah, selanjutnya diberikan ilustrasi untuk biaya yang sudah diketahuinya. Ini biaya dari depot menuju ke customer yang pertama ini adalah 5, dari customer pertama menuju ke customer kedua ini adalah 2, dan seterusnya. Ini rute merah ini adalah untuk truk 1. Kemudian rute yang berwarna biru ini adalah truk 2. Ini adalah rute untuk truk 2 dengan masing-masing biaya yang sudah diketahui seperti itu. Sehingga karena biayanya sudah diketahui, kita dapat merumuskan fungsi tujuannya, yaitu meminimalkan total biaya dari kendaraan yang dilaluinya. Ini 5 tadi adalah biaya dari 0 ke 1, 2 adalah biaya dari 1 ke 2, dan seterusnya seperti yang sudah diketahui tadi, sehingga dapat diperoleh nilai 36 seperti itu. Kemudian fungsi kendala untuk yang kedua dan ketiga ini menjamin bahwa setiap kendaraan ini dimulai dan berakhir di depot untuk kendaraan truk 1 maupun truk kedua. Dan juga fungsi kendala yang keempat ini adalah setiap lokasi customer harus dikunjungi tepat 1 kali untuk 1 kendaraan. Untuk C-nya adalah 0 sampai 7 seperti itu. Fungsi kendala yang kelima ini adalah jumlah kendaraan yang masuk di note C ini harus sama dengan jumlah kendaraan yang keluar di note C seperti itu. Dan juga yang keenam ini mengenai waktu dimulainya layanan, ini kan berada pada interval AI sampai BI seperti yang sudah disinggung di awal tadi ya. Ini dengan AI dan BI-nya ini masing-masing sudah diketahui, dan dengan L-nya untuk kendaraan truk 1 dan juga truk 2. Fungsi kendala yang ketujuh ini diberikan ilustrasi sebagai berikut. Ini ilustrasinya memberikan waktu perjalanan dari I ke J. Ini yang pertama misalkan dari 0 ke 1 ini adalah perjalanannya 4, kemudian 1 ke 2 ini adalah T12 nya 5, dan seterusnya. Ini untuk kedua kendaraan itu, truk 1 maupun ke truk 2 dengan masing-masing nilai yang sudah diketahui, sehingga kita dapat bentuk fungsi kendalanya sebagai berikut. Ini jadi waktu mulai layanan di W1 untuk kendaraan yang pertama ini W01 ditambah 0 ditambah 4 seperti itu, dan seterusnya. Ini untuk kendaraan yang pertama maupun untuk kendaraan yang kedua. Jadi dimulainya setelah menyelesaikan W01, setelah menyelesaikan layanan di I, dan juga ditambah setelah menyelesaikan perjalanan dari IJ seperti itu. Kemudian fungsi kendala yang ke-8 ini untuk 2 titik, yaitu depot awal dan juga depot akhir ini adalah harus 0. Demandnya, muatannya. Kemudian yang ke-9 ini diberikan ilustrasi untuk masing-masing ki I untuk I-nya 0 sampai 1, sehingga kita dapat peroleh fungsi kendalanya sebagai berikut. Jadi muatan di D11 ini minimalnya adalah D01 ditambah 0, kemudian untuk D21 ini adalah minimal muatannya ini D11 ditambah 22 ini adalah ki satunya seperti itu. Ini ki 1, ki 2, dan seterusnya. Selanjutnya untuk fungsi kendala yang ke-10 ini akumulasi muatan atau demandnya ini tidak boleh melebihi kapasitas maksimumnya atau ki besarnya, yaitu 5. Kemudian akumulasi muatan atau demandnya ini adalah bernilai non negatif. Selanjutnya akan dibuat animasi untuk contoh kasus ini. Ini menggunakan Google Colab dengan sintaksnya sebagai berikut. Yang pertama, kita bentuk data simbol dan posisinya. Jadi misalkan ini kan diketahui simbol 0 ini berada pada titik 0,0. Jadi ini titik 0,0 kan seperti di sini. Jadi ini 0-nya di sini. Kemudian
Simpul 1 ini kan min 1,1. Jadi di sini, jadi ini simpul 1 ada di sini. Dan seterusnya hingga dilakukan sampai simpul ke-7 di titik 1,3. Setelah itu membuat rute truknya, kan ada 2 truk, jadi truk 1 dan juga truk 2. Ini rute truk satunya dari 0 menuju 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 0. Kemudian hal yang sama untuk truk kedua. Dan juga diketahui biaya antar simpulnya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Ini misalkan ini cara bacanya adalah dari 0 ke 1 ini adalah biayanya 5, dari 1 ke 2 adalah biayanya 2, dari 2 ke 3 biayanya adalah 2, dan seterusnya hingga dari 7 ke 4 adalah biayanya 3, seperti itu. Nah, setelah ada biaya, kemudian ada juga muatannya dari masing-masing simpulnya. Jadi ada Q1 nya 2, Q2 nya 2, Q3 nya 1, seperti yang sudah diketahui di awal tadi gitu. Kemudian dilakukan perhitungannya, akan ditampilkan animasi untuk contoh kasus ini. Diperoleh hasil sebagai berikut. Ini animasinya. Jadi untuk yang merah ini berarti truk yang pertama, kemudian yang biru ini adalah truk yang kedua. Dengan masing-masing biayanya ada 5, ada 2, ada 2, ada 3, dan seterusnya seperti itu. Jadi dari perhitungannya ini diperoleh nilai 36 seperti itu. Ini animasinya. Selanjutnya untuk bagian yang kedua akan dibahas mengenai materi yang telah dipelajari di kelas, yaitu mengenai optimal resource allocation. Yang pertama akan mereview singkat mengenai materi tersebut, yang kedua akan menjelaskan mengapa materi tersebut sangat penting untuk dipelajari, dan yang ketiga hal apa saja yang dapat diperoleh setelah mempelajari materi tersebut. Yang pertama, mengenai optimal resource allocation, ini salah satu penerapannya adalah pada VRP, di mana alokasi sumber daya yaitu kendaraan, waktu, tenaga kerja maupun kapasitas ini dioptimalkan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan biaya yang minimal. Kemudian, contoh VRP di kehidupan sehari-hari ini adalah rute pengumpulan sampah, rute bus sekolah, distribusi barang, penjadwalan teknisi atau kurir, dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan mengenai beberapa jenis dari VRP atau hubungan siklus dari keturunan dari VRP. Ini berdasarkan sumbernya dari buku Todd dan Vigo pada tahun 2002, di mana kendaraan identik dan berbasis di satu depot pusat, dan pembatasan kapasitas untuk kendaraan dengan tujuannya adalah untuk meminimalkan total biayanya. Nah, pada diagram ini pusatnya ada pada CVRP atau VRP yang berkapasitas seperti itu. Nah, turunannya ini tergantung pada kendalanya masing-masing nih. Kendala yang pertama ini bergantung pada panjang rutenya, yaitu disebut dengan DCVRP atau Distance Constraint VRP. Kendala backhauling ini disebut dengan VRP with backhauls. Kendala dengan time window atau waktu layanan ini disebut dengan VRP with time windows. Kemudian mixed service ini adalah menggabungkan dua layanan, yaitu pick up and delivery. Ini disebut dengan VRP with pick up and delivery. Kemudian ada turunan yang lebih spesifik, yaitu menggabungkan kedua kendala. Ini menggabungkan kendala antara backhaul dan juga time window. Kemudian VRP dengan menggabungkan kendala pick up and delivery dan juga time window, seperti itu. Selanjutnya terdapat 4 model yang sangat sering dijumpai, dan kita akan membahas secara singkat mengenai 4 model tersebut. Model yang pertama ini adalah TSP. Ini adalah tujuannya menemukan perjalanan terpendek melalui sekumpulan kota dengan mengunjungi tiap kota tepat 1 kali dan kembali ke kota awal. Ini yang biru ini adalah pelanggannya atau customernya dikunjungi tepat 1 kali, dimana TSP ini adalah kasus khusus dari VRP dengan satu kendaraan yang berkapasitas tak terbatas. Kemudian model yang kedua ini adalah VRP. Sejumlah kendaraan yang terletak di depot pusat yang berwarna hijau harus melayani sekumpulan pelanggan, ini ditunjukkan yang berwarna biru, yang tersebar secara geografis, di mana setiap kendaraan memiliki kapasitas tertentu dan setiap pelanggan memiliki permintaan tertentu, dengan tujuannya adalah meminimalkan total jarak yang ditempuh.
Kemudian model yang ketiga yaitu VRP dengan time window. Ini sama seperti tadi, sejumlah kendaraan ditempatkan di depot pusat, kemudian harus melayani setiap pelanggan yang tersebar secara geografis, di mana setiap kendaraan ini berkapasitas tertentu dan juga harus dilayani dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini pada setiap customernya ini ada waktu tertentu untuk pelayanannya. Ini misalkan dalam interval AI sampai BI seperti itu. Kemudian yang keempat, model keempat ini pick up and delivery with time window. Jadi menggabungkan pick up and delivery dan juga time window. Ini setiap permintaan layanan terdiri dari pasangan, yaitu pick up and delivery. Jadi ini ada delivery pick up. Jadi pasangan seperti itu ya. Terdapat kendala waktu atau time window yang menentukan kapan layanan boleh dilakukan di titik pick up maupun titik delivery. Jadi misalkan di titik delivery ini juga ada interval waktu untuk pelayanannya, maupun di sini juga di titik pick up-nya juga ada interval waktunya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat mengenai salah satu model optimasi. Ini adalah metode Revised Simplex. Ini adalah versi efisien dari metode Simplex standar untuk menyelesaikan masalah linear programming, terutama yang berskala besar. Ini ada bentuk umum dari masalah memaksimalkan Z, C transpose dikali X dengan fungsi kendalanya yaitu AX sama dengan B dengan vektor X-nya adalah non-negatif. Kemudian ini diberikan definisi-definisi yang digunakan. Ini BV ini adalah himpunan dari basis variabel, ini dimana elemen pertama dari basis variabel adalah basis variabel pada kendala yang pertama. Ini misalkan BV ini adalah X1, X2. Nah, maka X1 ini adalah basis variabel pada kendala yang pertama, kemudian X2 ini adalah basis variabel pada kendala kedua, seperti itu dan seterusnya. Kemudian vektor B ini adalah vektor ruas kanan pada kendala tabel awal. Kemudian AC ini adalah kolom dari XJ pada kendala masalah awal. Kemudian B ini adalah matriks berukuran M kali M, di mana kolom ke C ini adalah kolom untuk BVJ pada kendala yang awal. Kemudian CJ adalah koefisien dari XJ pada fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Kemudian CBV ini adalah vektor baris berukuran 1 kali M, di mana elemen ke-J-nya adalah koefisien fungsi objektif dari BVJ. Kemudian U ini adalah vektor kolom berukuran M kali 1, di mana elemen ke I-nya bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Selanjutnya diberikan formula yang digunakan pada metode ini. Ini pada persamaan yang pertama ini adalah kolom dari XJ pada tabel BV, kemudian yang kedua ini adalah koefisien dari XJ di dalam baris O0, kemudian persamaan yang ketiga ini adalah ruas kanan dari kendala pada tabel BV, kemudian persamaan keempat ini adalah koefisien dari slack variable atau S1 pada baris 0, kemudian yang persamaan kelima ini adalah koefisien dari variabel E1 pada baris 0 basis variabel, kemudian persamaan yang keenam ini adalah koefisien artificial variable AI untuk baris 0 pada masalah memaksimalkan. Kemudian pada persamaan yang ketujuh ini adalah ruas kanan pada baris 0, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai algoritma pada metode ini. Ini yang step 0 ini disebut dengan inisiasi. Ini B inverse sama dengan matriks identitas. Kemudian step yang pertama ini adalah menghitung nilai CBV dikalikan dengan B inverse. Kemudian step yang kedua ini disebut dengan pricing atau menghitung semua variabel non basic dari tabel tersebut. Nah, jika misalkan nilai C bar J-nya ini adalah bernilai non-negatif, maka dia adalah optimal. Dan jika tidak optimal atau bernilai negatif, maka dipilih nilai C bar J yang paling minimum, sehingga untuk masuk ke dalam variabel X, variabel yang kemudian disebut dengan XK, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga ini disebut dengan uji rasio. Ini menentukan baris di mana XK akan masuk ke dalam basis tersebut. Nah, ini menghitung
yang misalkan A bar K ini adalah B inverse dikalikan AK dan juga B bar ini adalah B inverse dikali vektor B, maka kita menghitung uji rasionya dengan cara menghitung nilai B bar I dibagi dengan A bar IK dengan nilai A bar IK ini adalah positif. Kemudian kita menentukan nilai yang paling minimum untuk menentukan baris yang dimana XK ini adalah akan masuk ke dalam basis tersebut. Nah, sehingga akan ditentukan himpunan basis variabel atau BV-nya yang pada tabel yang terbaru. Kemudian step yang keempat ini adalah mengupdate nilai dari B inverse-nya. Menggunakan kolom dari XK pada tabel yang saat ini untuk menentukan EROS itu adalah operasi baris elementer untuk menentukan XK yang masuk ke dalam basis. Kemudian operasi baris elementer tersebut akan digunakan untuk menghitung B inverse sehingga dapat diperoleh nilai B inverse yang baru. Nah, selanjutnya mengulangi untuk langkah yang pertama gitu. Selanjutnya bagian yang kedua akan menjelaskan mengapa materi ini sangat signifikan atau sangat penting untuk dipelajari, yaitu yang pertama dapat menekankan biaya operasional. Ini ilustrasinya contohnya pada perjalanan ini customer menuju ke EOLs itu adalah end of line, baru menuju ke destination center, baru menuju ke rute pengiriman. Dan di sini pentingnya optimalisasi. Jadi optimalisasi dapat digunakan untuk mengefisienkan seluruh sistem logistik, jadi dapat menekankan biaya operasional seperti itu. Yang kedua, dapat memvisualisasikan kendala yang realistis dan kompleks dan saling terkait, yaitu menunjukkan kendala nyata seperti aturan jam kerja sopir, perubahan konfigurasi kendaraan, keterbatasan sumber daya, waktu bongkar muat yang bervariasi. Nah, sehingga solusi VRP ini tidak bisa dimodelkan secara sederhana, harus melakukan pendekatan yang lebih realistis dan adaptif, sehingga dapat signifikan digunakan pada studi maupun aplikasi nyata seperti itu. Yang ketiga, menekankan pentingnya data dinamis dan adaptif. Nah, ini menunjukkan integrasi data waktu nyata dan historis ke dalam VRP. Ini contoh penggunaannya pada Google Maps. Itu kan tergantung pada waktu dan juga dinamis berdasarkan data lalu lintas yang live. Nah, jadi VRP ini bergantung pada sumber data yang dinamis dan kompleks. Jadi harus diperbarui dan disesuaikan secara real time. Jadi disesuaikan secara dari waktu ke waktu, jadi bukan hanya statis tapi juga harus dinamis seperti itu. Yang keempat, menyediakan kasus nyata dengan ketidakpastian yang tinggi. Nah, ini adalah contoh dari stokastik VRP atau VRP dengan ketidakpastian yang menunjukkan bahwa bahkan dengan perencanaan yang matang, rencana cadangan tetap harus tersedia. Jadi VRP ini signifikan karena dapat digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian logistik, yaitu sesuatu yang sangat mungkin gitu terjadi di lapangan. Ini contohnya adalah ketika pengambilan sampah pada saat hujan gitu. Jadi ketika hujan kan sampahnya akan menjadi lebih berat, jadi otomatis muatannya ketika hari hujan itu akan lebih berat daripada yang hari biasanya gitu. Jadi VRP di sini menjadi sangat signifikan karena ya itu menjadi sesuatu yang nyata gitu terjadi di kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang dapat kita peroleh setelah mempelajari materi ini? Yang pertama, kemampuan merancang model transportasi yang realistis dan efisien. Jadi kita dapat merancang sistem distribusi logistik berdasarkan karakteristik nyata dengan mengintegrasikan kendala waktu, kapasitas, maupun urutan pengiriman ke dalam model transportasi. Dan aplikasinya adalah kita dapat merancang model pengiriman barang, armada ambulans, maupun layanan pengumpulan sampah seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan menerapkan teori praktik ke dalam dunia nyata. Jadi kan kita sudah mempelajari tadi beberapa bahwa model itu harus bersifat dinamis, harus diperbarui secara real time gitu. Juga yang kedua, mempelajari ketidakpastian yang mungkin terjadi di dunia nyata gitu. Kemudian yang ketiga juga memperhatikan beberapa faktor, yaitu seperti kelelahan supir, efisiensi dok, dan juga keterbatasan kapasitas. Jadi setelah mempelajari teori, kita dapat mengaplikasikan ke dalam dunia nyata seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.